Halo anak-anak, selamat pagi, selamat ketemu lagi. Ya, sekarang sudah hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Hari Jumat ya. Tidak terasa kita sudah hari Jumat kita jalani. Nah, anak-anak, ini gambar apa sih ya? Kok ada kepala dua? Tahu nggak nih apa nih yang merah-merah gede ini nih? Apa? Tahu? Siapa yang tahu? Apa nih? Mickey Mouse ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu yuk. Mau ya nyanyi ya? Nyanyi apa ya? Kita ini aja deh, tepuk semangat aja ya. Kan udah nggak pernah ya nyanyi tepuk semangat ya. Oke ya, sama-sama. Tepuk semangat. 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 Iya. Ngomong-ngomong semangat nggak nih anak kelas 2 nih? Jangan-jangan tepuk semangatnya tepuk tangannya masih di kasur lagi. Wah, itu bukan tepuk semangat namanya, tepuk bobo itu. Ya. Oke, jangan sampai lupa tepuk semangatnya. Oke, anak-anak? Oke ya. Kita sudah masuk ke mana? Pembelajaran 3 ya. Tematik kelas 2, tema 3. Tugasku sehari-hari subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Sudah belajar kan? Apa saja yang bisa anak lakukan di rumah? Hal-hal yang apa ya? Yang bisa membantu mama papa. Banyak ya. Apa tuh salah satunya? Menyapu rumah. Ya kan? Iya. Jangan bilang, nggak bisa tau Miss, aku kan masih kelas 2. Kata siapa kelas 2 nggak bisa? Ya, pasti bisa kalau anak-anak mau. Ya kan? Iya, ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Coba anak-anak semuanya lihat. Kalau ini ada 3 lingkaran nih ya. Terus ada gambarnya. Apa sih yang ada dalam pikiran anak-anak? Nih, yang ada di sini nih, yang ada di gambar ini nih. Apa yo? Ini gambar apa sih? Ini di pasar, ya kan? Ini gambar apa? Mencuci mobil, ya. Ini gambar apa lagi? Membantu mama. Nah, pasti anak-anak sudah bisa ya membayangkan kan ya? Anak-anak sudah bisa memikirkan tentang gambar yang ada di sini, ya kan? Oke ya. Nah, sengaja nih Miss nggak kasih tulisan-tulisan. Miss mau lihat anak-anak kelas 2 bisa nggak mengingat apa yang Miss Linca jelaskan ya. Kita lihat dulu gambar satu nih. Ini keadaannya di pasar ya. Wow, ternyata Budi diajak sama mamanya nih ke pasar. Siapa sini yang suka ikut sama mamanya ke pasar? Pasti suka ya. Nah, kalau udah di pasar, kayaknya senang banget ya ngeliat orang rame banyak, ya kan? Nah ya, nah ini adalah contoh apa? Membantu ibu, ya kan? Membantu ibu. Nah mungkin kalau ada belanjaan yang banyak, bantu membawakan walaupun nggak usah yang berat-berat, ya. Kita sudah meringankan beban orang tua, ya. Membantu ibu. Nah, itu kalau membantu itu sesuai pengamalan Pancasila yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu? Kayaknya lupa, Miss. Pengamalan sila keberapa ya? Karena udah lama kan nggak belajar. Wow, nggak belajar udah lama. Kan kita sudah belajar tentang Pancasila. Ya kan? Membantu ibu. Itu sila keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, coba nanti lihat-lihat lagi ya.
Coba nanti perhatikan lagi bukunya. Nah, nanti kirim ke Miss Linca nih. Sila keberapa ya kalau suka membantu? Ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini si Budi membantu ayahnya mencuci mobil. Nah, ya. Sebenarnya sih ini tugas ayah, ya. Tugas seorang ayah. Nah, kayak ini juga tadi ke pasar, ini tugas seorang ibu, ya kan? Nah, si Budi kan hanya membantu. Nah, mencuci mobil juga tugas seorang ayah, dibantu sama anaknya. Bagus, ya. Berusaha dia bantu-bantu walaupun nggak banyak yang bisa dilakukan si Budi. Oke? Nah, ya. Nah, kita lihat lagi nih. Wah, si Wati sedang membantu mamanya menyiapkan makanan. Ya kan? Ternyata mamanya habis selesai masak. Masak itu adalah tugas seorang ibu. Ya, tugas seorang ibu memasak. Setelah selesai, baru dihidangkan di atas meja. Ya, sama seperti anak-anak. Mama sudah masak di rumah, ya. Kalau sudah selesai masak, pasti kita dipanggil suruh makan, ya kan? Nah, jadi anak-anak ini mempunyai tugas masing-masing dalam rumah. Ibu tugasnya memasak, ya, merawat anak. Nah, seperti itu. Ayah apa tugasnya? Mencari nafkah. Nah, ya kan? Ya itu sudah punya tugas masing-masing. Selain mencari nafkah, tugas ayah apa? Membimbing anak, ya, menasehati. Ibu juga tugasnya menasehati, membimbing. Nah, jadi punya bagian masing-masing. Ya, nih, ibu tugasnya apa? Memasak. Nah, kakak membantu. Nah, hanya membantu ya. Kalau masih kecil kan jangan masak-masak dulu karena berbahaya. Nah, kalau anak-anak tugasnya ngapain ya? Ayo, ngapain di rumah? Apa jajan? Apa main? Apa? Ya, dalam rumah ada bagiannya, ada tugas masing-masing, nggak boleh semua mau kita ya. Tadi kan dibilang ayah tugasnya mencari nafkah, ibu tugasnya memasak, mencuci. Nah, seperti itu, ya kan? Tapi ada juga sih ibu yang tugasnya mencari nafkah, itu namanya membantu ayah ya. Nah, jadi tadi yang sudah Miss jelaskan, ayah tugasnya mencari nafkah, ibu tugasnya merawat anak di rumah ya, memasak, mencuci. Nah, anak-anak juga punya tugas. Tugasnya apa? Belajar ya, membantu mama, papa. Oke? Nah, ya. Nah, ini adalah contoh gambar yang punya kegiatan masing-masing atau tanggung jawab masing-masing di rumah ya. Lihat kembali. Oke, kita lihat kembali. Nah, ini kalau kita melihat gambar seperti ini pasti anak-anak sudah tahu ya. Ah, ini mah duit tahu, Miss. Iya, tapi bukan duit benaran ya. Nah, kita masih belajar tentang duit, uang ya. Kemarin itu sudah belajar tentang uang logam. Anak-anak sudah ngerti ya. PR-nya banyak yang benar ya, bagus ya. Tentang uang logam 100, 200. Kalau tentang 100 dan 200, mana yang lebih besar sih? 200. Kita saja sudah menyebutnya 200. Nah, sedangkan ini 100. Perbedaannya berarti lebih besar 200. Nah, anak-anak, si Budi disuruh mamanya ke pasar. Nah, ya. Budi disuruh mamanya atau ibunya ke ke pasar. Ngapain disuruh Budi ke pasar? Nah, ternyata Budi membeli apa disuruh mamanya? Membeli tomat. Nah, jangan bilang ah nggak mau mah, aku kan laki-laki. Oh nggak apa-apa ya. Nah, Budi disuruh mamanya ke pasar membeli tomat sebanyak 5.000. Mana kalau dari sini nih yang cocok dengan uang Budi yang 5.000? Mana yo?
Nah, ini dia ya. Ini 5.000. Nah, ini yang cocok untuk dibawa oleh Budi. Kita baca dulu. 5.000 rupiah. Tahu ya penulisannya ya? Nah, jadi saat Budi akan berangkat ke pasar, ibu memberi uang 5.000. Untuk beli apa tadi? Beli tomat. Nah, jadi tahu anak-anak ya. Nah, coba kita lihat di atas yuk. Ini apa? Berapa nilainya? 1.000 ya. Coba kita baca dulu. Ini kan 1. Ada nolnya nih, 10. Tambah nolnya 1, 100. Tambah nolnya 1, jadi 1.000. Nah, kita lihat lagi di bawah. Ini berapa nilainya? 2.000 rupiah. Ya kan? Nah, kalau Miss tanya, 2.000 rupiah sama 1.000 rupiah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 1.000. Ya kan? Iya, di sini aja udah ketahuan. Di sini kita baca 1.000. Ini 2.000. Ah, ini angka 1, ini angka 2. Berarti kita sudah tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya dari angka depannya. Ya, anak-anak ya, untuk materi ini kita lihat dulu karena sama dia 1 2 3 4, ada 4 angka. 1 2 3 4 ada 4 angka. Kita lihat angka yang depan. Ini 1, ini 2. Wah, ini yang paling kecil ya. 1.000 lebih kecil dari 2.000. Lalu kalau 2.000 sama 5.000, mana yang lebih kecil? 2.000 ya. Ini 2, ini 5. Berarti yang lebih kecil adalah 2.000. Pasti anak-anak ngerti ya tentang uang ya. Pastilah ngerti ya, masih nilainya sedikit. Oke, anak-anak bisa ya membedakan yang lebih kecil dengan yang lebih besar ya. Ini tuh dia aja seneng banget nih ngeliat uang nih. Maju mundur ini gambarnya nih. Ya. Jadi anak-anak bisa nanti bagaimana cara menyusun nilai uang dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, kita lanjut kembali. Nah, anak-anak sekalian, tadi uangnya kan nilainya kecil. Nah, di sini semakin besar nih. Ya, coba lihat dulu nih. Ini berapa sih, Miss? Nilainya. Nah, ini ada nih. 10.000 rupiah. Ya, kita lihat 10.000 rupiah. Nolnya ada berapa? Nah, tadi kan sudah Miss bilang. Kita baca dulu nih. 1, 10, 100, 1.000, 10.000. Kan urutannya begitu ya nak ya. Nih Miss ulangi. Ini kan angka 1, 10, 100, 1.000, 10.000. Nah, ini nilai uang yang 10.000. Oke. Nah, kita lihat lagi. Yang 20.000 nih. 20.000 rupiah. Nah, di sini angka 2. 2, 20, 200, 2.000, 20.000. Oke. Nah, kita lihat lagi sampai nih yang atas ini. Ini berapa nilainya? Kita baca yuk. Ini angka 5. Nolnya 1, 50. Nolnya 2, 5, 500. Nolnya 3, 5.000. Nolnya 4, 50.000. Ya. Kalau nolnya 5 berapa, Miss? 500.000. Jadi ada urutannya, nak. 00 ini ada artinya. Ya. Nah, tadi gimana bacanya? 5, 50, 500, 5.000, 50.000. Oke? Nah, yang terakhir kita lihat dulu sini. Nah, ini kayaknya ini yang paling besar loh nilainya. Ayo, kita lihat dulu yuk. Nah, coba nih. Ini 1. Ya kan? Ini 10. Tambah lagi. 100, 1.000, 10.000, 100, 100.000. Nah, nih di sini Miss tulis 100.000 rupiah. Oke? Nah, jadi coba sekarang Miss mau tanya nih, dari keempat gambar ini, mana yang paling besar nilainya? Ayo, coba. Yang paling besar mana? Iya, pintar. Ini nih yang paling besar. 100.000
rupiah ya. Nah, lalu yang paling kecil yang mana? Di antara 4 ini. Yang mana ya? Ini bukan ya? Bukan, Miss. Oh, apa ini? Bukan, Miss. Lalu yang mana? Iya, pintar ini ya. Nah, dari keempat nilai uang ini, ya yang paling kecil ini nih, 10 ribu rupiah. Oke? Anak-anak ngerti ya membedakan nilai uang ya? Oke ya. Jadi harus sudah tahu membedakan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Coba sekarang Miss tanya. 10.000 dengan 50.000 mana yang lebih besar? Oke, 50.000 pintar. 50.000 sama 20.000 yang lebih kecil mana? 20.000. Nah, kan kita bisa lihat dari sini. Karena dia jumlah angkanya masih sama ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jumlah angkanya sama, kita lihat angka yang di depannya membedakannya. Ini 5, ini 2. Oke ya. Jadi kita tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar ya. Kalau ini sudah jelas dia paling besar. Jumlah angkanya aja ada berapa? Coba yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 loh. Yang ini 5. Yang ini 5. Ya kan? Ini 5. Ini dia 6. Berarti ini paling besar nilainya dari antara yang 3. Bisa ya? Anak-anak ngerti ya membedakannya ya? Oke. Bisa juga ya menulis angkanya ya. Menulis dengan membaca beda nanti. Kalau menulis angkanya berarti yang diminta adalah angkanya. Kalau disuruh membaca berarti seperti ini nak. Dibaca 10.000 rupiah. Nah seperti itu. Oke ya. Paham ya anak-anak kelas 2 ya. Pelajaran kita ini kayaknya tentang uang terus loh. Jadi anak-anak harus bisa nanti ya membedakan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Kemudian anak-anak bisa mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil nilai uang. Oke? Oke ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya tentang nilai uang. Terus tentang apa? Tentang membantu orang tua sesuai dengan sila keberapa ya. Kemudian kita tadi juga belajar tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Tadi ayah tugasnya apa, mama tugasnya apa, kemudian anak-anak tugasnya apa. Ada semua, ya. Oke, semuanya anak-anakku, ya sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince. Kiranya anak-anak boleh menerima pembelajaran ini dengan baik, walaupun kita belajar secara online. Oke, anak-anak, selamat pagi Miss Lince ucapkan. Tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.